Mau berobat? Ke Malaysia aja, lebih dekat, lebih terjangkau. Assalamualaikum, Sobat Fakta dan Sobat Tersulut sekalian. Hari ini kita nggak ngomongin konspirasi, nggak juga bahas drama Korea. Kita bahas sesuatu yang bikin sebagian orang langsung naik suhu. Kayak air galon ditaruh di atas kompor gas, topik berobat ke Malaysia. Lah, kok bisa? Kok orang Indonesia, yang katanya punya rumah sakit mewah di tengah kota, malah milih nyebrang ke negeri sebelah? Apa karena rumah sakit di sana lebih murah? Atau karena dokternya lebih ramah dan nggak ngitung detak jantung pasien sebagai peluang cuan? Anehnya lagi, tiap ada orang Indonesia, entah selebgram, ustaz, apalagi mantan pejabat, yang cerita soal enaknya berobat di Malaysia, pasti ada aja yang langsung panas kayak knalpot habis touring. Langsung dibilang buzzer, promosi, atau antek-antek rumah sakit luar. Padahal ya, bisa jadi itu cuma testimoni jujur dari yang udah ngerasain. Makanya hari ini kita buka lebar-lebar pintu logika. Kita buka mata tanpa harus merem karena gengsi. Kita bahas kenapa ribuan, bahkan ratusan ribu, warga Indonesia, termasuk orang penting di negeri ini, lebih percaya rumah sakit di Malaysia dibanding rumah sakit di tanah air sendiri. Fakta pahit? Iya. Tapi kayak jamu, justru yang pahit kadang yang paling mujarab. Oh nih, ternyata banyak warga Indonesia yang justru memilih berobat ke Malaysia. Kok bisa ya? Padahal fasilitas kesehatan di Indonesia sangat-sangat banyak dan ternyata biayanya lebih murah loh. Ini buat kamu yang belum tahu, banyak rakyat Indonesia yang memang berobat ke sana. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, lebih dari 80% pasien di rumah sakit Malaysia adalah pasien dari Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Tantowi Yahya yang saat itu melakukan observasi dan mengalami sendiri. Ia menyebutkan ada 3 hal utama yang membuat orang Indonesia memilih Malaysia sebagai tempat berobat. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi. Diagnosanya akurat banget teman-teman, karena teknologinya sudah canggih dan dokter-dokternya juga hebat. Yang kedua adalah kecepatan pelayanan. Mereka itu sat-sat banget. Dan yang ketiga adalah tingkat kepercayaan. Pasien sangat percaya pada hasil medical check-up atau pengobatan mereka di rumah sakit Malaysia. Ini semua menunjukkan kecanggihan layanan kesehatan di Malaysia yang jadi alasan utama kenapa banyak orang Indonesia yang memilih berobat ke sana. Negara Malaysia tuh beda, dia tuh nomor 1 destinasi wisata medis di dunia. Kata Menteri Kesehatan Indonesia beda, kalau Indonesia mau setara nih sama Malaysia, itu perlu 1,3 kuadriliun. Kalau itu kan memang udah jelas, Indonesia nih kehilangan 200 triliun. Masyarakat Indonesia nih banyak yang berobat ke luar negara, terkhususnya Malaysia. Jadi keluarkan duit tuh sampai 200 triliun tuh di negara orang. Bahkan pejabat Indonesia sendiri pun banyak yang memilih berobat di Malaysia. Selain murah, pemeriksaannya juga akurat dan tepat. Kemudian dari segi biaya ternyata lebih murah. Dan jangan kaget kalau 80% pasien rumah sakit yang ada di Penang, Malaysia ternyata orang Indonesia. Dan itu pejabat Indonesia sendiri yang ngomong. Ini menunjukkan bahwa fasilitas layanan kesehatan yang ada di negara tetangga kita ternyata lebih maju. Untuk mengejar kemajuan tersebut atau setara dengan negara tetangga kita, ternyata Indonesia butuh biaya yang dimana cukup lumayan mahal. Sebagai orang Indonesia, kita doakan mudah-mudahan Indonesia juga bisa mencontohi negara tetangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya sahabat Gusmo? Nah yang ini rumah sakitnya juga cakep banget guys, kayak hotel. Keunggulannya ini di perawatan jantung, perawatan lutut sama dokter Chung ini, serta pediatrik atau perawatan bayi dan anak. Yang ketiga, KPJ Johor Spesialis. Kalau yang ini adalah buat Mas Toha, yang kamu banding-bandingkan itu rumah sakit swasta mewah di Malaysia. Harga sesuai dengan pelayanan. Dibilang bagus ya memang bagus karena itu rumah sakit swasta bayarnya mahal. Orang tempatan sendiri, orang Malaysia sendiri belum tentu bisa bayar, ya. Ngapain kamu banding-bandingkan dengan rumah sakit di Indonesia? Kalau mau banding swasta dengan swasta, bagus apa enggak rumah sakit swasta Malaysia? Bagus. Pelayanannya bagus enggak? Bagus. Kuat bayar apa enggak masalahnya? Orang tempatan sendiri pun enggak sanggup bayar, ya. Mereka hanya bisanya ke rumah sakit kerajaan. Ya, rumah sakit kerajaan, lihat di Google Map rumah sakit Mersing itu berapa, hospital di Mersing di Johor itu, di tempat kamu kerja itu berapa bintangnya? 2,8. Komplainnya banyak. Nah, dibandingkan rumah sakit umum daerah di Rembang ini, ya, bintangnya 4,7. Terima BPJS.
Ya, nggak malu kamu promosi atau propaganda demi negara sebelah itu. Ya, lihat layanan di rumah sakit di Rembang ini bagus, ya. Puskesmas kita juga bagus. Nggak malu kamu, keluarga kamu masih gunakan BPJS itu di Rembang itu, ya. Berhenti propaganda, berhenti bikin konten-konten cari muka. Saya Tantowi Yahya, saat ini tengah berada di Penang, di Georgetown, bukan dalam rangka wisata, tapi dalam rangka melakukan medical check-up. Nah, saya memilih salah satu rumah sakit internasional yang banyak dikunjungi oleh pasien, khususnya dari Indonesia. Ketika saya di sana, saya tidak begitu kaget melihat lebih dari 80% pasiennya itu adalah orang Indonesia, dari Medan terutama, kemudian ada juga dari kota-kota lain, dari Palembang, dari Kalimantan, dari Bali, bahkan dari Papua dan daerah-daerah lainnya. Setelah saya melakukan observasi, melakukan research dan mengalami sendiri, paling tidak ada 3 hal utama dan 3 hal tambahan yang membuat mengapa banyak masyarakat kita yang berkunjung ke Penang untuk melakukan pengobatan maupun check-up. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi. Ini barangkali produk dari mesin-mesin modern yang mereka gunakan dan dikombinasikan dengan dokter-dokter hebat, profesional, dan begitu juga perawat-perawatnya. Yang kedua, kecepatan. Sangat cepat di sini. Kita menunggu dari satu bilik, dari satu pelayanan ke pelayanan lainnya itu kadang kurang dari 5 menit. Nah, hasil seluruhnya bisa kita dapatkan kurang dari 4 jam. Jadi kalau kita check-in jam 7, seperti yang saya lakukan, jam 11-nya itu sudah ada hasil. Kecuali kita ingin melakukan check-up tambahan ya, untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu pun kita menunggu paling lama 1 jam. Jadi kalau jam 7, jam 12 itu kita sudah mendapatkan hasil komprehensif. Nah, yang ketiga adalah tingkat kepercayaan, trust. Pasien-pasien itu mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil yang dihasilkan oleh medical check-up ataupun pengobatan. Nah, barangkali ini kecanggihan dokternya ya, dan dibantu dengan alat-alat sehingga rasa percaya itu tumbuh dan semakin tinggi. Sedangkan 3 faktor tambahan yang membuat mengapa masyarakat kita khususnya selalu datang ke sini. Yang pertama, murah. Ya, saya katakan murah karena biayanya itu 30% dari biaya yang seharusnya atau biasanya kita bayar di Jakarta, atau 50% lebih murah daripada di Singapura. Mengapa itu murah? Ternyata salah satunya mesin-mesin modern yang mahal itu ketika masuk ke Penang itu tidak dikenakan pajak oleh pemerintahnya. Jadi ini sudah sangat menolong. Yang kedua, dokter dan perawatnya itu semua bisa berbahasa Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kesulitan ya bagi pasien-pasien kita yang tidak bisa berbahasa Inggris. Bahkan mesin-mesin modern yang saya pakai seperti mesin CT scan dan lain-lain, CT scan dan lain-lain itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa pasien di sini tidak merasa diperas oleh rumah sakit ataupun dokternya. Jadi mereka ya cari uang gitu, tapi ada kesan humanisnya, ada kesan pelayanan kepada masyarakat. Sambil contoh, saya ketika keluar itu harus menunggu 7 macam obat. Nah, saya tanya kepada dokternya, saya akan mengambil atau menebus obat tersebut di farmasi di bawah. Dokternya bilang apa coba? Pak, kalau usul saya ambil di luar saja, karena di luar itu 30 sampai dengan 50% lebih murah dibandingkan Bapak tebus obat di sini, kecuali Bapak mau nyumbang kita. Bayangkan, ada dokter atau perawat yang menyarankan hal seperti itu. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan atau tidak mempunyai jiwa nasionalisme, tapi ini sebagai bahan saja, bahan perbaikan bagi industri kesehatan kita, bagi rumah sakit kita, agar pasien atau masyarakat kita itu ya benar, mereka tidak keluar negeri kalau ingin melakukan pengobatan, berobat, atau sekedar melakukan medical check-up. Semoga berguna. Masa saya bawa Uber tu dekat Penang tau. Selepas beberapa lama saya bawa, saya perasan satu benda, saya banyak bawa customer orang Indonesia daripada Jakarta yang datang semata-mata dekat Malaysia, spesifik ni dekat island Penang, untuk datang buat treatment.
Sebab disebut dekat Malaysia punya treatment, private hospital dekat Malaysia lebih bagus, kualiti, lebih murah dan lebih best dia punya servis. Maksudnya dekat Penang tu memang ramai yang datang daripada Jakarta, datang semata-mata nak buat treatment, medical tourism disebut. Jadi masa tu saya rasa agak bangga lah. Maksudnya Malaysia ni boleh jadi satu hub kesihatan yang orang sanggup untuk spend duit datang, walaupun dia datang melancong dengan campur duit tiket, dengan melancong, dengan stay hotel dan sebagainya, disebut jauh lagi murah dan treatment jauh lagi bagus daripada tempat dia orang. Jadi masa tu saya rasa bangga menjadi rakyat Malaysia dan saya rasa kita sepatutnya bersyukur dalam side tu lah sebagai orang Malaysia. Dan in fact kita punya quality treatment dekat hospital government kita, walaupun dia banyak yang ada experience low, macam saya kerja dekat hospital government tu, tapi saya compare pengalaman saya travel dekat luar negara, malah saya belajar dan praktikal di hospital di Mesir, hospital kerajaan di Malaysia jauh lagi bagus. Kualiti dari sudut ubat, dari sudut servis, dari sudut doktor-doktor yang caring. Tapi of course sebabkan workload, ada side-side yang kita terpaksa tunggu lama. Itu memang benda yang kita tak boleh nak elak lah. Tapi still Malaysia adalah antara government service hospital yang best, yang bagus. Tantowi Yahya membagikan alasan kenapa banyak pejabat di Republik Indonesia justru memilih berobat ke Malaysia, teman-teman. Ternyata itu lebih cepat dan lebih akurat loh. Dan itu memang merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan. Nah, buat kamu yang belum tahu nih, ternyata banyak warga Indonesia yang justru memilih berobat ke Malaysia. Kok bisa ya? Padahal fasilitas kesehatan di Indonesia sangat-sangat banyak dan ternyata biayanya lebih murah loh. Ini buat kamu yang belum tahu, banyak rakyat Indonesia yang memang berobat ke sana. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, lebih dari 80% pasien di rumah sakit Malaysia adalah pasien dari Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Tantowi Yahya yang saat itu melakukan observasi dan mengalami sendiri. Ia menyebutkan ada 3 hal utama yang membuat orang Indonesia memilih Malaysia sebagai tempat berobat. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi. Diagnosanya akurat banget, teman-teman, karena teknologinya sudah canggih dan dokter-dokternya juga hebat. Yang kedua adalah kecepatan pelayanan. Mereka itu sat-sat banget. Dan yang ketiga adalah tingkat kepercayaan. Pasien sangat percaya pada hasil medical check up atau pengobatan mereka di rumah sakit Malaysia. Ini semua menunjukkan kecanggihan layanan kesehatan di Malaysia yang jadi alasan utama kenapa banyak orang Indonesia yang memilih berobat ke sana. Nah, gengs, setelah kita bahas panjang lebar, mulai dari kualitas layanan, keramahan tenaga medis, sampai harga yang bikin dompet nggak langsung kering kerontan. Sekarang kita tanya balik ke diri kita sendiri. Kita ini marah karena kenyataan, atau karena ego kita keganggu sama fakta? Tantowi Yahya bukan tukang konten receh, bukan influencer endorse rumah sakit, tapi tokoh nasional. Mantan dubes pula, datang sendiri ke Penang, Malaysia, dan bilang kalau 80% pasien di sana adalah orang Indonesia. Beliau bukan cuma ngomong, tapi observasi, riset, dan ngalamin langsung. Gila ya? Segitu banyaknya orang Indonesia sampai bikin rumah sakit luar negeri kayak cabang dari Medan atau Jakarta. Dan yang bikin makin ngena, bukan cuma karena pelayanan yang cepat dan mesin medis yang canggih, tapi karena pasien di sana merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar nomor antrean. Bahkan ada dokter yang nyaranin beli obat di luar karena lebih murah. Di sini, belum tentu ditanya, sudah makan belum? Yang pasti ditanya, BPJS atau bayar pribadi. Jadi, daripada terus-terusan ngatain orang yang muji negara sebelah sebagai pengkhianat atau pencari muka, mending kita pakai itu sebagai cermin nasional. Kita lihat kekurangan kita terima fakta, lalu kita cari solusi. Nggak usah malu kalau tetangga kita lebih unggul duluan. Malu tuh kalau tahu tertinggal tapi nggak pengen maju. Ingat, membandingkan bukan berarti membenci. Kadang, dari membandingkan, kita bisa belajar. Dan kalau kita cinta sama negeri sendiri, justru kita harus jujur melihat mana yang perlu dibenahi. Karena rakyat itu butuh sembuh, bukan dibungkam. Yang dibutuhin itu pelayanan, bukan pembelaan. Udah cukup jadi korban gengsi, yuk mulai jadi pemilik solusi.